Bocor rekaman suara Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, kepada sandera yang dibebaskan oleh Hamas. Dalam rekaman yang disiarkan pada Minggu 25 Agustus 2024 oleh Channel 12, Netanyahu berbicara kepada keluarga sandera tentang kesepakatan gencatan senjata. Namun dikabarkan, ia ingin lebih fokus pada pentingnya Israel mempertahankan diri terhadap ancaman dari Hizbullah dan Iran. Salah satu mantan sandera pun memprotes pernyataan Netanyahu. Namun, Netanyahu bersikeras masa depan Israel sedang dipertanyakan saat ini. Ia menegaskan sedang berusaha mencegah negaranya hancur. Netanyahu tampak kehilangan kesabaran saat didesak oleh mantan sandera dan keluarga mereka yang hadir tentang pentingnya pembebasan orang-orang yang diculik Hamas. Setelah diskusi beralih ke masalah kesepakatan penyanderaan, salah satu sandera yang dibebaskan pun mengkritik pembicaraan yang sering terjadi tentang kemenangan atas Hamas. Ia memahami kemenangan tersebut, tapi mengatakan Israel sudah kalah pada 7 Oktober. Menanggapi hal itu, Perdana Menteri pun menegaskan Israel tak akan kalah. Kelompok Houthi Yaman kembali menyerang kapal-kapal di Laut Merah. Kapal tanker minyak berbendera Yunani, MV Sonian, terbakar setelah beberapa hari diserang Houthi. Misi Angkatan Laut Merah Uni Eropa Aspides melaporkan pada hari Senin 26 Agustus kondisi kapal tersebut terbakar di tengah laut. Ada 5 titik api di kabel tersebut yang ada di dek utama. Diperkirakan kebakaran terjadi di sekitar palka tangki kapal. Selain itu, sebagian bangunan atas juga terbakar. Sejauh ini, tidak ada tanda-tanda tumpahan minyak yang jelas. Kapal tersebut tetap berlabuh di titik yang sama di perairan internasional. Houthi yang berbasis di Yaman telah menyerang lebih dari 70 kapal di Laut Merah sejak November 2023, menewaskan sedikitnya 4 pelaut dan menenggelamkan 2 kapal. Mereka mengatakan serangan terhadap pengiriman yang terkait dengan Israel akan berhenti jika Israel mengakhiri perangnya di Gaza. Satuan UNAVFOR Aspides mengimbau semua kapal di area tersebut harus sangat berhati-hati karena MV Sonian merupakan bahaya navigasi dan lingkungan yang mengancam. Situasi ini menggarisbawahi bahwa serangan semacam tersebut tidak hanya mengancam kebebasan navigasi, tetapi juga nyawa pelaut, lingkungan, dan selanjutnya nyawa semua warga yang tinggal di wilayah tersebut. Sistem pertahanan udara atau Iron Dome Israel gagal mencegat roket yang diluncurkan oleh Brigade Al-Qassam yang menargetkan Tel Aviv. Surat kabar Ma'arif pada hari Senin 26 Agustus mengonfirmasi roket tersebut menghantam dan meledak di kota itu. Brigade Al-Qassam mengumumkan mereka menargetkan Tel Aviv pada hari Minggu dengan roket M90. Serangan ini sebagai respons atas pembantaian Israel terhadap warga sipil Palestina di jalur Gaza. Sementara di Gaza, Brigade Al-Qassam pada hari Senin mengumumkan pelaksanaan 2 operasi berturut-turut yang menargetkan pasukan Israel dan unit bala bantuannya di Khan Yunis. Di daerah Al-Qarara, timur laut Khan Yunis, mereka menargetkan pasukan Israel yang berlindung di sebuah rumah dengan peluru anti-benteng TBG dan peluru anti-personel lainnya. Dalam operasi kedua, pejuang Al-Qassam meledakkan terowongan yang telah dipasang sebelumnya di bawah pasukan Israel. 5 tentara telah maju ke lokasi tersebut dan menewaskan serta melukai para anggotanya. Sementara itu, Brigade Abu Ali Mustafa, sayap militer Front Populer untuk Pembebasan Palestina, meluncurkan peluru artileri 60 mm dan rentetan roket. Mereka menargetkan pasukan Israel yang berkumpul di timur Deir al-Balah di jalur Gaza Tengah dan desa Al-Masdar. Segera setelah operasi kelompok itu, pasukan pendudukan mulai menembaki daerah-daerah terdekat dan menyebarkan asap untuk menutupi evakuasi prajurit mereka yang terluka. 5 tentara Israel tewas terjebak di terowongan Hamas setelah dijebak oleh Brigade Al-Qassam. Dalam video yang beredar yang dibagikan Al-Qassam, tampak suara seorang pejuang Al-Qassam bertopeng merencanakan serangan tersebut.
Dua peluru TBG ditembakkan ke sebuah rumah tempat sejumlah tentara militer Israel berlindung di kota Karara, Timur Khan Yunis. Brigade Al-Qassam pada hari Senin mengatakan mereka menargetkan 23 tentara IDF. Tahap kedua adalah peledakan lubang terowongan dengan 5 tentara Israel di dalamnya. Video tersebut memperlihatkan kekuatan ledakan yang menurut analis militer pasti telah membunuh atau melukai sebagian besar tentara Israel di dalam gedung tersebut. Mereka kemudian meledakkan terowongan yang di dalamnya terdapat 5 tentara yang telah maju ke lokasi itu. Sementara Brigade Al-Quds atau Jihad Islam juga melaporkan pergerakannya di medan tempur jalur Gaza. Mereka mengebom posisi tentara dan kendaraan musuh Zionis di sebelah timur provinsi pusat dengan sejumlah peluru mortir. Jenderal tinggi Amerika Serikat menilai risiko jangka pendek terjadinya perang yang lebih luas di Timur Tengah sedikit mereda setelah Israel dan Hizbullah Lebanon saling tembak tanpa eskalasi lebih lanjut. Namun, Iran masih menimbulkan bahaya yang signifikan karena mempertimbangkan serangan terhadap Israel. Ketua Kepala Staf Gabungan AS, Jenderal Angkatan Udara C.Q. Brown pada hari Senin 26 Agustus mencatat serangan Hizbullah hanyalah satu dari 2 serangan besar yang mengancam Israel yang muncul dalam beberapa minggu terakhir. Iran juga mengancam akan melakukan serangan atas terbunuhnya seorang pemimpin Hamas di Teheran bulan lalu. Brown terbang ke Timur Tengah beberapa jam setelah Hizbullah meluncurkan ratusan roket dan pesawat tak berawak ke Israel, dan militer Israel menyerang Lebanon untuk menggagalkan serangan yang lebih besar. Itu adalah salah satu bentrokan terbesar dalam lebih dari 10 bulan perang perbatasan. Tetapi juga berakhir dengan kerusakan terbatas di Israel dan tanpa ancaman langsung akan pembalasan lebih lanjut dari kedua belah pihak. Brown menilai risiko terjadinya perang regional agak menurun. Namun, cara Iran merespons kematian pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, ke Israel akan menentukan akan ada konflik yang lebih luas atau tidak. Brown juga memperingatkan adanya risiko yang ditimbulkan oleh sekutu militan Iran di tempat-tempat seperti Irak, Suriah, dan Yordania yang telah menyerang pasukan AS, serta Houthi Yaman yang telah menargetkan pengiriman Laut Merah dan bahkan menembak pesawat tak berawak ke Israel. Diketahui Iran telah bersumpah untuk memberikan tanggapan keras terhadap terbunuhnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Namun hingga kini mereka belum melancarkan serangan balasan. Brown mengatakan apapun rencana militer Iran, keputusan akan diserahkan kepada pemimpin politik Iran. Amerika Serikat menilai masih ada ancaman serangan baru terhadap Israel oleh Iran atau proksinya. Pada hari Senin, 26 Agustus, Pentagon terus menilai adanya ancaman serangan. Namun pihaknya tetap mendukung Israel dan melindungi pasukan AS yang ada di perbatasan jika mereka diserang. Pada hari Minggu, militer Israel meluncurkan serangan udara terhadap target-target Hizbullah. 100 jet tempur menyerang lebih dari 270 target. Sebagian besar dari mereka adalah roket jarak pendek yang ditujukan ke Israel Utara. Kepala Hizbullah, Hassan Nasrallah mengatakan serangan Israel terjadi setengah jam sebelum kelompoknya meluncurkan lebih dari 300 roket Katyusha ke 11 lokasi militer Israel. Juru bicara Pentagon, Mayor Jenderal Pat Ryder, mengatakan AS tidak terlibat dalam serangan pendahuluan atau dalam menembak jatuh proyektil, tetapi bahwa Amerika Serikat memberikan beberapa dukungan intelijen, pengawasan, pengintaian, ISR dalam hal melacak serangan Hizbullah Lebanon yang masuk. Sementara Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin, telah memerintahkan kehadiran 2 kelompok penyerang kapal induk untuk tetap berada di wilayah tersebut sebagai bagian dari dukungan untuk Israel. Pentagon mengatakan minggu lalu bahwa USS Abraham Lincoln dan kapal perusak yang menyertainya telah tiba di wilayah tersebut. Itu akan menggantikan USS Theodore Roosevelt, tetapi perintah Austin berarti kedua kapal induk akan berada di Timur Tengah untuk sementara waktu. Hizbullah kembali mengirimkan 2 skuadron drone menargetkan posisi perwira serta prajurit Israel pada hari Senin 26 Agustus 2024.
Skuadron tersebut dikirimkan ke dua lokasi berbeda, yakni di Ramia, serta menyasar markas militer IDF Divisi ke-146 di Barak Sraga. Sementara itu, militer Israel juga melepaskan pesawat tak berawak di kamp pengungsi Nur al-Sham di kota Tulkarem pada Senin malam. Kementerian Kesehatan Palestina mengonfirmasi 5 orang warganya tewas dan dievakuasi ke rumah sakit. Saksi mata mendengar ledakan di kamp tersebut. Kemudian, kepulan asap mengepul dari sebuah rumah. Militer Israel mengatakan salah satu pesawat nirawaknya menyerang kamp tersebut dan menuduhnya menyerang ke ruang komando orang-orang bersenjata Palestina yang ada di sana. Pemerintah Israel dilaporkan membiayai penyerbuan Masjid Al-Aqsa oleh pemukiman ilegal Israel di Yerusalem Timur untuk pertama kalinya pada Senin 26 Agustus. Menurutkan, kantor Menteri Warisan Amichai Eliyahu akan mengalokasikan 2 juta NIS atau sekitar 8,4 miliar rupiah untuk proyek penyerbuan. Diperkirakan proyek ini akan dilaksanakan dalam beberapa pekan ke depan. Kementerian Warisan pun sedang menghubungi Kementerian Keamanan Nasional Ekstremis Itamar Ben-Gvir untuk mendapatkan izin polisi Israel untuk tur yang didanai para pemukim ke Al-Aqsa. Sebelumnya pada hari Senin, Ben-Gvir juga mengatakan kepada radio Angkatan Darat Israel bahwa kebijakannya adalah mengizinkan orang Yahudi untuk melaksanakan salat di dalam Masjid Al-Aqsa. Ben-Gvir mengklaim orang Yahudi memiliki hak untuk berdoa di Masjid Al-Aqsa dan mengatakan bahwa ia akan membangun sinagoge di lokasi titik api tersebut. Bahkan ia mengatakan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu mengetahui kebijakannya sebelum membentuk pemerintahan koalisi. Ini adalah pertama kalinya Menteri Israel berbicara terbuka tentang pembangunan sinagoge di dalam Masjid Al-Aqsa. Pengumuman ini muncul meskipun Netanyahu berulang kali mengklaim akan mempertahankan status quo di Masjid Al-Aqsa. Status quo di Al-Aqsa adalah situasi yang ada sebelum Israel menduduki Yerusalem Timur pada 1967, di mana Wakaf Islam Yerusalem yang berafiliasi dengan Kementerian Wakaf Yordania bertanggung jawab untuk mengelola urusan masjid. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.